workshop Strategi Sukses Dapetin Beasiswa LPDP 2021 yang diadakan oleh English Studio Kampung Inggris Pare. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya harap sehat semua ya. Nah, setelah minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang LOA atau Letter of Acceptance dan juga bagaimana cara membuat esai LPDP 1 mengenai komitmen kembali ke Indonesia. Pada sore hari ini kita juga memiliki materi yang nggak kalah menariknya, yaitu feedback untuk esai teman-teman yang sudah dikirimkan pada minggu lalu ya. Nah, seperti biasa, kita memiliki pemateri yang super, yaitu Miss Safi Aini. Miss Safi ini merupakan awardee LPDP untuk Magister TESOL di Queensland University Belfast, United Kingdom, dan juga merupakan IELTS teacher di English Studio. Nah, sebelum memasuki acara, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman semua untuk stay kondusif selama berlangsungnya acara. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung menulisnya di chat komentar di bawah ini. Dan saya akan membacakan pertanyaan teman-teman di akhir acara nanti dan akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Oke, langsung saja kita sambut Miss Safi Aini. Waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak moderator. Suara jelas ya? Jelas, Miss. Oke, just in case nanti misalnya, let's say sinyal dari saya grek nanti suara gak clear, bilang aja perlu diulang gitu ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan atau memberikan waktunya kepada saya. Kemudian terima kasih juga buat English Studio, Mr. Edi, karena telah memfasilitasi. Kita sekarang udah ada di sesi ketiga gitu ya, minggu ketiga. Seperti yang moderator sebutkan tadi, di pertama kita ngebahas LOA gitu ya, dan itu sangat mudah. Kemudian minggu lalu kita ngebahas tentang salah satu essay yang harus kita persiapkan buat daftar LPDP gitu. Kemudian setelah tahu kisi-kisi dari atau guideline dari essay tersebut, teman-teman diminta buat ngirim essay-nya, kemudian baru saya kasih feedback gitu ya. Oke. Oke, this one. Sebentar ya, saya adjust ini dulu. Oke. This one. Saya butuh. Bentar. Oke. Ini essay yang teman-teman bikin gitu ya, tentang komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Di situ sudah jelas ya diminta 1.500 sampai 2.000 kata, titik gitu ya. Jadi kita nggak bisa bergain di situ. Kemudian yang enaknya lagi dibanding essay yang kedua, kalau essay yang kedua kan lebih ke personal statement ya, kita masih harus baca referensi apa sih yang perlu ditaruh di situ gitu. Karena LPDP nggak ngasih format khusus. Nah, kalau yang ini enaknya kita udah tahu nih bakalan jelasin apa. Kan sebenarnya gini, teman-teman tuh lebih bingung, bukan idenya sih, tapi lebih apa sih yang mau ditulis gitu ya. Yang mana sih yang harus didahuluin gitu kan. Nah, kalau ini kan kita jelas deskripsikan diri pertama dulu. Kemudian kita angkat nih masalahnya apa gitu kan. Nah, ini kan masalah yang let's say di sekitar kita gitu ya, gak usah jauh-jauh kemana. Kemudian solusi yang kita tawarkan, terus dikaitkan dengan ilmu, gitu ya. Kemudian bagaimana ilmu dan saya dan kita, gitu ya, bisa berkontribusi terhadap penyelesaian masalah yang saya angkat tadi. Kemudian mimpi saya tentang Indonesia ke depannya itu kayak gimana sih, gitu ya. Kemudian peran yang bakal kita ambil, gitu ya. Kemudian langkah konkretnya, gitu. Nah, menariknya beberapa essay yang teman-teman bagi itu, kenapa sih nggak ngikutin ini gitu lah, beberapa gitu ya. Tapi beberapa banyak yang udah ngikutin ini gitu. Kelihatan sih, mungkin sudah nulis sudah lama, jadi dia udah tahu nih. Ini loh bagian yang perlu saya up gitu ya. Tapi mungkin yang baru aja harus nulis, dia masih bingung apa sih yang bisa saya jual gitu ya. Potensi di dalam diri itu apa sih yang bisa saya highlight buat convince interviewer gitu ya. Karena sebenarnya kita itu kalau ditanya kenapa sih
kuliah S2 gitu ya? Kalau ditanya, ya karena ingin, nggak bisa sekedar ingin gitu ya. Kalau cuma sekedar ingin kuliah S2, semua orang juga ingin gitu kan. Tapi kita harus bisa convince kenapa harus, misal, Dita yang saya kasih biaya untuk sekolah gitu ya. Kenapa harus Yasin gitu. Kenapa bukan yang lain? Nah, kan itu yang harus kita jual gitu ya, potensinya, gitu, potensi diri kita. Oke. Kemudian saya share salah satu essay. Ini essay yang pertama. Oke, this one. Bentar. Kelihatan ya? Oke. Oke, this one. Secara teknis gitu ya, kalau essay ini saya nggak tahu punya siapa ya? Dia judul filenya essay bantuan. Essay bantuan. Ada yang ini bisa mention ini punya siapa? Biar saya bisa ini. Oh, punya Yasin. Oke. Punya Kak Yasin ya. That's a good job. Ini kelihatan sih orangnya kayaknya udah mantep nih, udah mateng, udah LPDP itu udah di luar kepala gitu ya. Udah hafal mati gitu. Nah, masalah gini guys. Masalah LPDP mau kita harus nulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih gitu ya. Kalau di tahun-tahun saya gitu ya, 15-16 itu belum ada aturan yang harus gimana-gimana gitu kan. Jadi bisa nulis bahasa Indonesia. Tapi tahun setelah itu kalau nggak salah 2018 ya, kalau saya nggak salah, atau 2019. Saya agak ingat tahunnya. Di situ di pedoman LPDP jelas tertulis gitu ya. Kalau mau ke luar negeri harus bahasa Inggris, titik gitu kan. Essay-nya semuanya di situ jelas waktu itu. Kemudian untuk dalam negeri, it's okay kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, tahun ini tuh nggak ada aturan yang gamblang tek ini loh, gitu kan. Jadi kan kita nggak benar-benar tahu. Tapi berhubung kalian misalnya LOE kan dapat tuh, dan syaratnya udah harus IELTS gitu kan. Kenapa kita nggak coba pakai bahasa Inggris aja gitu kan? Karena bisa jadi di wawancara nanti beliau-beliau gitu ya, interviewer itu bakalan pakai bahasa Inggris gitu. Dan ini nggak bisa dibilang show off sih, karena memang IELTS ada, unconditional ada gitu ya. Atau misalnya unconditional bisa jadi gak ada, tapi dia udah ada IELTS gitu kan. Jadi pakai bahasa Inggris pun bisa oke gitu. Dan mereka gak bakalan menilai grammarnya, salahnya gitu ya. Selama bahasa Inggrisnya mudah dipahami gitu guys. Kemudian ini Mas Yasin nulisnya 1639 ya di sini. Berarti dia udah masuk dong ke yang diminta. Nah, kalau saya share, bentar ya. Saya buka nih aplikasi yang di portal. Oke, this one. Kalau di sini tuh kan ini lebih ke personal opinion gitu ya. Kalau di sini kan dia ditulis, ini portalnya ya yang bakalan kalian isi. Di sini ditulis komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Nah, alangkah baiknya nanti di sini tuh nggak perlu nulis ini lagi gitu ya. Karena kalian bakalan nyanyain sekian kata, titik. Jadi kalian bukan ngejar kata gitu guys ya, tapi kalian memanfaatkan kata yang harus sekian ini gitu ya di tulisan kalian gitu. Jangan, wah masih kurang 100 kata nih, ini aja tulis. No, gitu kan. Itu gak make sense gitu. Lebih baik kalau kalian nulis judul, itu lebih baik gitu ya. Bisa jadi judul yang kalian angkat itu lebih ke masalah yang kalian up. Misalnya nanti ada itu barusan tentang cyber bla 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 gitu ya. Mungkin itu, atau nggak judul pun nggak masalah gitu. Tapi kalau bisa jangan taruh ini deh gitu. Karena kan too much, ini kan udah jelas, dan taruh di sini lagi tuh kayaknya nggak make sense gitu. Mending judul aja sekalian gitu ya masalahnya gitu. Oke, share lagi yang tadi. This one. Oke, ini kalau saya bilang udah bagus gitu ya. Nanti bakal ngeliat tulisan yang lain, ada yang perlu diimprove. Oke, kembali ke tulisan. Please don't take, jangan diambil hati gitu ya. Karena kita kan bakalan pasti membandingkan gitu guys. Tapi lebih ke kayak, oh ini loh masukan yang bisa saya, ini loh
side yang perlu saya improve gitu ya, lebih ke hal kayak gitu. Jangan kayak iyalah gini. No need to, apa sih istilahnya itu? Pokoknya intinya jangan ambil hati lah gitu ya. Don't take it personal gitu. Ini lebih ke kayak ini loh yang kami lihat dari pengalaman kami, ini loh yang perlu kalian improve, ini loh yang perlu kalian highlight gitu ya. Oke, this one. Ini punya Mas Yasin. Kemudian kayak gini, ini mungkin nanti nggak perlu di copy paste ya, tapi mungkin lebih angkat ke bagus sih di dalam sini ada hal-hal yang dia detail gitu ya. Nah itu aja yang diangkat masalahnya apa gitu ya. Ditaruh di sini lebih enak bacanya kalau essay itu. Kalau dia ada judul dia lebih enak gitu. Nggak pakai pun nggak masalah gitu. Tapi yang penting jangan naruh ini lagi gitu. That's too much. Kemudian, please remember, bentar ya, saya kayaknya perlu buka 2 deh biar kita bisa compare. Saya buka yang slideshow ini, harus yang okay, this one. Ini lebih ke biar kita bisa compare apa sih yang kurang, bagaimana yang nggak ditaruh gitu ya. Oke. Tetap saya nggak bisa di sini. Oke, saya nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Oke, please remember that the first thing gitu ya, kalian harus mendeskripsikan diri gitu ya, karena kan yang baca perlu tahu ini siapa gitu ya, ini anak mana ini tiba-tiba ngomongin ini gitu kan. Di sini Mas Yasin bilang kalau dia kuliah tahun sekian, oke, kami paham gitu ya. Kemudian jurusan ini di universitas ini. Kemudian dia bilang kalau dia melanjutkan melanjutkan studi di college yang sama dan dapat sarjana ini di awal tahun sekian. Oke. Kemudian dia bilang kalau dia tipe yang active participant gitu ya. Mungkin mahasiswa aktif gitu ya, mahasiswa akademisi sama aktivis gitu ya. Dia ngasih tahu ini dia gitu ya. Kemudian dia juga up juga kalau dia itu orang yang excellent di academic performance dengan sekian GPA. Karena dia kan mau nunjukin ini loh saya gitu ya. Karena nanti akan ada masalah yang dia up gitu ya. Kemudian dia ngasih tahu nih pengalamannya gitu ya. Di tahun kedua katanya dia tuh ngikutin asosiasi kegiatan, dan di kegiatan itu kemudian dia bilang kalau dia habis manage several education program. Jadi ini lebih ke pengalamannya di asosiasi itu. Ikan Mas Yasin ya. Kemudian dia bilang juga di sini my engagement in the student competition campus organization. Jadi ini lebih ke activity-nya di waktu itu gitu ya. Jadi dia bilang kalau dia juga bisa dari manfaat yang didapat dari activity atau misalnya apa sih istilahnya organisasi yang dia join di waktu itu tuh bisa upgrade his soft skill sama hard skill-nya. Tapi tetap di in terms of information technology. Kemudian dia bilang nih, dia juga meng-up, tapi juga hati-hati ya, nanti ada personal statement yang mungkin jangan sampai overlap isinya sama yang di sini gitu ya. Kemudian dia juga bilang, the most significant opportunity di kegiatan itu adalah sebagai peneliti, katanya ya. Kemudian dia up nih, apa sih yang dia dapat di penelitian itu? Dia bilang kalau misalnya, dia di sini mulai mengangkat masalahnya. Indonesia has a lot of work to deal with cyber security issues, gitu ya. Kemudian dia nunjukin kolaborasi, berarti dia udah menceritakan tentang, dia mulai up nih di sini gitu ya. Research activity-nya apa, kemudian dia mengambil bagian sebagai technical instructor gitu ya di situ, kemudian nunjukin ketertarikannya di bidang itu gitu ya. This one. Kemudian dia ngebahas nih ini masalahnya cyber attacks gitu ya. Dia mulai up. Di sini dia quote punya Pak
quote dari some expert gitu ya, atau misalnya tokoh. Kalau misalnya Indonesia itu sekalipun pertumbuhannya ini hal positifnya gitu ya, tapi dia juga up ini loh negatifnya. Indonesia itu punya critical shortage katanya. Kemudian dia up lagi nih. Situasi ini juga berhubungan dengan kehidupan orang-orang gitu kan, karena dia udah ngebahas cyber attacks. Kemudian furthermore dia tambah lagi expert Indonesia juga has become highly vulnerable, kemudian threatening every business aspect and operation. Kemudian dia juga up lagi kalau sekarang gitu ya, hackers itu offering up personal data of at least sekian-sekian. Jadi dia udah upin nggak cuma satu masalah gitu ya, relating to this one, cyber attacks. Kemudian the main reason is that dia bilang kalau cyber security attitudes and awareness di Indonesia itu developing slowly. Nah ini masalahnya gitu ya. Jadi kan dia kayak detail. Jadi dia pertama jelasin aktif siapa, kemudian activity-nya join, nanti dari situ dia ketemu masalah gitu, guys. Kemudian dia hubungkan dengan let's say hal umum di Indonesia. Kemudian dia bilang ini loh masalahnya gitu ya. Ini kan kontras sama cepatnya pertumbuhan let's say internet-based business operation gitu kan. Kemudian dia bilang in my observation as software engineer, masalah ini sering muncul gitu ya. Kemudian banyak yang praktisi yang dia tidak, maksudnya nggak ngambil hal ini, tidak menganggap ini hal yang serius. Jadi itu kan juga masalah gitu ya. Kemudian nanti hal ini karena nggak dianggap serius bisa design efeknya gitu ya, due to our client data being exposed publicly in the data breach ya. Kemudian the point katanya memahami gitu ya, dengan benar-benar memahami posisi dan let's say peranan dan tanggung jawab dari orang-orang ini itu penting gitu kan. Kemudian itulah kenapa dia perlu buat fostering gitu ya, more highly skilled people di bidang tersebut gitu. Kemudian di sini, however, the fact is that the concern dia juga ini yang dia up, cyber attitude and awareness of individual institution is no less critical. Kemudian dia bilang lack of understanding and obsolete knowledge about security. Ini juga bisa menyebabkan hal ini gitu. Jadi therefore gitu kan, dia bilang kalau pendidikan gitu ya, atau misalnya kesadaran tentang cyber defense inadequately ini yang diimplementasikan di sini di Indonesia itu perlu diimprove gitu guys. Kemudian dia menghubungkan juga dengan kolaborasi gitu ya. Kemudian dia juga ini udah mulai naruh solusi gitu. Kemudian moreover, further research plays a significant role to improve tools. Dia juga ngebahas tools sama teknik yang harus let's say yang harus dibuat gitu ya, buat mencegah risiko yang bakalan muncul akibat masalah tadi. Kemudian sebenarnya dia harusnya dose several approach ya. Kemudian dia di sini naruh bahwa such development can spy blah 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 to improve their role. Dia udah ngasih solusinya, tak. Kemudian aksinya katanya dia bisa juga berupa workshop atau misalnya organizing capacity building training, ada training atau promoting juga. Kemudian dia nambahin lagi gitu ya, kontribusinya istilahnya gitu ya, solusinya di sini, dan dia naruh contohnya gitu ya. Kemudian dia mulai up ilmu yang akan diambil gitu ya. Jadi di sini mulai naruh ini hal tadi, solusi ini gitu ya, itu hubungannya sama ini gitu ya, machine learning. Nah, machine learning itu ada di prodi gitu ya, yang bakalan dia ambil. Ada ini gitu ya, dan termasuk juga di situ machine learning gitu. Kalau misalnya saya belajar ini, provide me gitu kan ya with the supporting role as the blah 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 gitu guys. Jadi kan
ada masalah, kemudian dia try to offer solusinya apa, kemudian dia hubungkan sama mata kuliah yang ada di prodi tertentu yang dia udah tembak tuh, gitu. Kemudian di sini dia jelasin hubungannya, baru dia mengangkat kalau misalnya Indonesia, dia hubungkan dengan masalah yang tadi. Ini loh nanti Indonesia ke depannya gitu ya. My dream about the future of Indonesia itu bakalan achieve sustainable cyber security, bla 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 gitu ya. Sekarang itu Indonesia gitu kan, dia masih di tahap awal tentang pengembangan ini keamanan digital bla 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 istilahnya di situ gitu ya, istilah di ilmunya mereka gitu. Kemudian kalau misalnya nanti ada this collaboration, berarti kan nanti ada aksi yang nyata gitu ya. Kemudian misalnya yang dia propose tadi itu berjalan gitu ya. Nanti dia ungkapkan di sini ada collaborative response for giving strong security gitu ya. Dia ngelibatin government, private actors gitu kan. Kemudian kalau misalnya ini improve, otomatis semua orang itu gitu bisa let's say fight cyber attack yang itu jadi masalah tadi gitu. Kemudian dia bilang juga setelah selesai belajar ini gitu ya, dia ngungkapin bahwa dia bakalan berkarir sebagai ini cyber security consultant. Kemudian di sini katanya bla 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 to design, berarti ini let's say kerja atau misalnya cara dia gitu ya, cara dia mewujudkan mimpi yang dia sebutkan di atas tadi, ini salah satunya gitu. Through workshop yang dia sebutkan tadi. Kemudian dia juga fokus di penelitian yang berhubungan sama ini, yang hal ini tuh nggak banyak gitu ya, nggak banyak dibahas gitu kan di let's say in terms of Indonesian context gitu. Kemudian dia juga bakalan fokus di AI yang dia bahas di atas tadi. Dia juga berencana buat begini gitu ya, to continue more research. Kemudian karena tujuannya buat membantu security team bla 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 gitu. Kemudian yang penting ketika dia udah bilang ini loh peran-peran saya, dia bilang so I hope that LPDP scholarship could bridge gitu ya. Jadi memang peranan LPDP itu juga ada di sini gitu loh guys. Jadi kita gak cuman yang ini loh mau jadi ini tak, tapi kan sebelum ke sini saya butuh ini loh gitu sebenarnya gitu kan. Jadi kayak let's say ini pintu pertamanya gitu. Baru ini tuh bisa terwujud gitu guys. Kemudian dia ngasih pembahasan jadi cyber security expert. Itu berarti lebih ke mimpinya dia gitu ya. Jadi apa gitu guys. Nah, dari sini cara dia membawakan atau pindah gitu ya, transition dari satu paragraf ke paragraf yang lain tuh dia smooth gitu ya. Dia ngomongin di sini, kemudian ini kan ngomongin dia sekolah di sini, di tahun kedua dia masih nyambungkan dengan pembahasan dia sebagai apa gitu ya. Kemudian however berarti dia menyambungkan apa yang dibahas di atas dengan let's say oposisi atau sudut yang lain gitu ya. Kemudian di sini dia udah mulai ngebahas cyber attack karena dia ngebahas cyber juga di atasnya gitu ya. Kemudian di sini these several approaches berarti dia bakalan mengacu yang di atas, ya kan? Kemudian dia jelas-jelas di sini my dream about the future of Indonesia. Jadi kan jelas ini dream-nya gitu ya. Karena teman-teman yang lain tuh esainya lebih ke terlalu teoritis gitu. Kemudian after completing, jadi kan jelas kalau udah lulus, saya bakal begini. Jadi kan yang diminta kan memang caranya. Jadi setelah lulus nanti saya akan begini-begini. Itu cara saya, gitu guys. Oke, this one. Kemudian esai yang kedua. Oke, silakan kepada Mas Yasin ada hal-hal yang ingin disampaikan dulu. Saya sambil buka esai yang kedua ya. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa dengar suaranya, Miss? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sebenarnya saya masih agak bingung soal yang di deskripsi diri itu, Miss. Jadi beberapa tips yang saya dengar juga di personal statement juga bisa include deskripsi diri kita gitu, Miss. Jadi pertanyaan saya itu apakah hal yang bisa kita lakukan untuk membedakan poin-poin yang kita masukkan di deskripsi diri di personal statement sama yang di esai kontribusi itu bagaimana gitu, Mas? Oke. Itulah kenapa di komitmen ini kita lebih ke meng-highlight masalah terus kontribusi kita gitu guys, solusinya apa dan kontribusi. Sebenarnya lebih ke hal itu sih, kan kita ini kan commit gitu ya, kita punya janji gitu kan, karena kita yang nemuin masalah kita bakalan begini buat memecahkan masalah itu, kemudian nanti kontribusi nyata saya itu bakalan begini. Jadi itu aja yang di highlight, karena kalau ada nanti yang ke essay yang lain tuh dia lebih meng-up hal-hal yang dia kerjakan di masa lalu, nanti bakalan overlap sama personal statement, karena kan personal statement itu biasanya lebih ke kita belum bahas itu gitu ya. Makanya nanti hati-hati, takutnya nanti dia dibahas di sini, di situ dibahas juga gitu kan. Jadi kan nggak make sense gitu ya, apa poinnya gitu. Bikin essay kalau misalnya dua-dua isinya hampir sama gitu guys. Jadi sebenarnya deskripsikan diri itu lebih ke kayak hal-hal yang berhubungan nanti dengan masalah yang diangkat gitu kan. Kalau di personal statement bisa jadi nanti ada beberapa keahlian atau pengalaman yang pengen kalian jual gitu ya, karena kan di situ kan kita try to convince juga, tapi nggak bawa masalah gitu kan, tapi lebih ke kayak sebenarnya itu lebih ke kayak ini loh saya gitu ya. Kalau yang di sini kan kita lebih fokus ke masalah gitu ya, kita punya kita menemukan ada masalah urgent, kemudian pentingnya ilmu gitu kan, kemudian ini solusinya, ini kontribusinya gitu. Jadi menurut saya punya Mas Yasin tadi itu udah enough gitu ya buat deskripsikan diri, jangan too much. Dan ketika Mas Yasin membawa masalahnya itu lebih bagus gitu ya, lebih detail itu lebih bagus gitu ya. Oke, baik, terima kasih Miss Safi. Oke. Kemudian ini guys, di essay yang kedua ini punya siapa saya nggak tahu, filenya apa ya namanya, essay kontribusi ya. Nah, di sini dia ada 1396. Itu kurang. Oke, saya tunjukkan ke kalian ya. Di sini di portal itu dia ngasih tahu kalau this one. Dia bilang pada saat Anda melakukan submit pendaftaran di halaman submit data bla bla bla. Aplikasi beasiswa LPDP akan melakukan perhitungan jumlah kata gitu ya. Apabila jumlah kata menurut perhitungan dari aplikasi beasiswa LPDP belum memenuhi persyaratan, maka Anda akan diminta untuk melakukan penyesuaian kembali, guys. Jadi try to atau make sure that you meet this one, gitu ya. Jadi memang apa yang dia minta kasih aja, gitu ya. Oke, kembali ke essay. This one. Oke. Nah, di sini saya nggak tahu ini punya siapa. Kalau saya ngelihat dia kurang rapi sih, kurang runut gitu guys. Oke, dia nyebutin kalau dia ini background-nya gitu ya. Menyelesaikan studi sarjana di Medan, kemudian jurusannya pendidikan matematika gitu kan. Kemudian dia ngasih tahu, oke, selama kuliah dia aktif di organisasi ini gitu kan. Kemudian let's say dari itu saya dapatnya gitu ya, mungkin kegiatan itu ngebentuk dia menjadi orang yang begini-begini. Yang dia bilang di sini, ini ketertarikannya dia, hal-hal yang sudah ditanamkan ini mendorong saya untuk terus bergerak dan rindu untuk memberikan dampak positif ketika sudah menjadi alumni gitu. Itu ketertarikan dia. Tapi lebih enak kalau misalnya nanti ini tuh diperjelas gitu ya. Karena nanti di bawah itu terlalu ini kalau menurut saya gitu. Terlalu general. Kemudian dia setelah deskripsikan diri, dia bilang, setelah saya lulus, saya terus aktif melibatkan diri dalam kegiatan yang dia sebutin di sini. Dia, let's say, kegiatan ini sebenarnya sama kayak yang di atas, cuma ini di Jakarta gitu ya. Dan di sini dia ngebahas tentang organisasi ini, ya kan ya. Nanti silahkan di ini ya, di apa?
let's say di apa sih? Di counter gitu ya sama yang punya. Nah, dia bilang nih, dia mulai up masalah gitu ya. Dia mulai up masalah yang dia bawa di sini. Saya aktif di kegiatan ini. Oke. Kegiatan ini itu tak. Oh, di situ. Oke. Tempat bermukimnya lebih kurang 400 kepala keluarga terpinggirkan. Oke. Mereka tinggal di situ. Tak. Kemudian bermata pencaharian sebagai pedagang gitu ya. Kemudian dia bilang, program ini di bagian unit ini menitik beratkan pada aktivitas kegiatan sukarela bimbingan belajar tingkat TK sampai SMA. Berarti dia kan udah mulai menghubungkan gitu kan, ada korelasi antara dia di bidang pendidikan matematika sama masalah yang mau dia up gitu ya. Kemudian program ini sendiri sudah berlangsung lebih dari 9 tahun dan bertujuan untuk mengedukasi anak-anak secara berkesinambungan di suatu daerah kecil. Oke, dia sendiri udah di situ selama 5 tahun. Harusnya dia lebih bisa meng-up lebih spesifik lagi masalahnya gitu guys. Karena udah 5 tahun dia pasti dapat banyak di kegiatan situ. Kemudian selain mengajar, dia dan teman-teman juga volunteer ngisi renungan singkat. Oke, dia masih hubungannya sama pendidikan. Kemudian turut mengadakan pengembangan mengedukasi anak-anak melalui program field trip, 17-an, kegiatan Natal. Setiap bulannya dia juga ngasih reward ke anak-anak yang hadir. Terus ada juga diajari tentang menabung gitu ya. Kemudian di akhir semester anak-anak berprestasi akan diberikan uang. Oke. Kemudian yang dia lakukan ketika ada anak-anak yang dimotivated, dia mulai datang atau consult ke orang tuanya secara door to door. Oke. Kemudian kondisi pandemik ini dia memberikan kondisi pandemik ini ngasih dampak dan keterbatasan daya gerak bagi kegiatan itu gitu ya. Karena keterbatasan daya gerak dan masih ingin menjangkau anak-anak, saya dan teman-teman yang berprofesi sebagai guru berinisiatif untuk mengajak teman lainnya tentang penggunaan aplikasi yang dapat mendukung seperti Zoom. Oke. Maksudnya dia sudah mulai menawarkan solusi. Setelah itu kami mensosialisasikan penggunaan Zoom pada anak-anak. Setiap pembelajaran terakhir, kami akan melakukan rapat, diskusi yang dialami oleh teman-teman. Kemudian, mengatasi masalah ini, guru menyarankan anak-anak untuk sharing menggunakan HP terbatas. Kemudian, yayasan tadi itu juga berkontribusi untuk menyediakan kuota secara gratis ke anak-anak. Nah, kalau menurut saya, dia ini di sini tuh lebih ke meng-up di paksunya, gitu ya. Sebentar kita selesaikan. Nah, suatu hari ketika saya mengajar, semangat anak-anak kendor gitu ya. Kemudian dia ngasih dukungan biar gak gampang nyerah. Kemudian bersungguh-sungguh supaya bisa masuk ke perguruan tinggi, berarti dia memotivasi ya. Kemudian salah satu anak dengan spontan menjawab, ya ampun Kak, lulus SMA aja udah syukur Kak gitu ya. Itu kan jawaban umum orang-orang yang tinggal di pinggir biasanya Kak gitu ya. Jawaban itu terngiang, harusnya kayak ini tuh biasanya dia up di atas gitu ya. Dia up sebelum dia kemukakan, ini bagus buat jadi pembuka apa sih masalahnya ke belakang gitu ya. Ini bahasanya bagus ini. Kemudian dia ngebayangin mereka gitu ya, yang tadi bilang lulus SMA aja syukur gitu ya. Itu sama dengan membayangkan Indonesia ke depannya. Kemudian ini yang mendorong dia untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi dan menjadikan dirinya sebagai contoh nyata yang bisa mereka ikuti. Oke. Kemudian selain menjadi volunteer, selain menjadi volunteer, dia juga ngajar di sekolah. Kemudian dia jelasin juga di sini beradaptasi sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab guru agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Peralihan pembelajaran, nah dari sistem konvensional ke sistem daring adalah solusinya. Jadi kayak di sini tuh dia ngasih masalah, kemudian dia ngasih solusi, tapi ini masih secara general gitu loh. Masalah pandemik kan semua orang ngadepin ya, semua bidang pendidikan gitu ya. Nggak pendidikan pun pasti ngadepin itu ya, kerja aja ngadepin pandemik ini susah geraknya, terus larinya ke Zoom gitu kan. Sedangkan dia ini kan pendidikan matematika gitu ya. Bentar. Kenapa nggak dia up hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan matematika gitu ya?
mungkin dia bisa bilang kalau misalnya dia ngajar anak kecil gitu ya, sedangkan anak kecil untuk mempelajari matematika kan dia butuh the real object gitu ya, misalnya buat numerasi, buat ngitung gitu kan, sedangkan kalau online kayak gini kan dia susah gitu kan. Kalau dia ngebahas secara umum kayak gini nanti ini that's too general gitu ya, terlalu umum. Kemudian dia dalam waktu yang singkat, guru dan tim lain mulai belajar, kemudian dipakai sama guru, kemudian mensosialisasikan kepada orang tua juga, kemudian adaptasi terus-menerus dilakukan, dia juga bikin video di sini, kemudian live-nya pakai Zoom juga, gabung beberapa kelas, ya. Kemudian karena beberapa orang tua bilang kalau misalnya anak-anak kurang bisa responsif gitu ya terhadap materi yang diberikan, mereka juga ngasih kuis sama ujian akhir secara online. Kemudian dia bilang adaptasi lainnya, guru di luar kegiatan belajar mengajar tetap melaksanakan program field trip secara online. Oke, bagus di sini. Kemudian dia bilang, saya menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu saya pelajari tentang dunia pendidikan. Itu terlalu apa gitu? Apa sih yang mau kamu pelajari gitu loh? Kalau misalnya kayak ada banyak hal, kasih apa di situ gitu. Guru dituntut bukan hanya mampu mengajar, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan informasi terbaru, termasuk memfasilitasi murid dengan menggunakan teknologi, abad 21. Ketertarikan ini membuat saya ingin mendalami pendidikan terkhusus bidang matematika dalam bahasa Inggris. Kayak kurang apa sih, kurang smooth gitu loh. Tadi kan dia ngomongin online Zoom, terus di motivation, terus tiba-tiba endingnya dia bilang kalau ini yang membuat dia ingin mendalami pendidikan terkhusus bidang matematika. Kenapa nggak dari awal up yang tentang misalnya anak-anak itu belajar matematika gimana sih? Jadi biar konsisten kalau kamu mau ambil bidang matematika gitu ya, pendidikan matematika. Jadi kan di situ kayak ada mata kuliah di sini yang bisa diaplikasikan buat menyelesaikan masalah yang sekarang saya tangani gitu ya. Ini sebenarnya bagus karena dia udah 5 tahun di sini, pasti ada banyak yang bisa dia up gitu ya. Sedetail yang tadi punya Mas Yasin gitu ya. Jangan kasih tahu yang pertama masalahnya ini, kedua ini, dan nggak cuma itu gitu ya. Ada masalah ini juga gitu kan. Oke, sampai mana dah? This one. Kemudian di sini dia bilang tahun 2045, bagus sih kalau misalnya kita mau pakai tahun 2045 gitu ya. It's okay. Harapannya Indonesia itu punya sumber daya yang unggul. Ini common sense. Ini nih hal yang umum gitu ya. Pasti ada pembahasan kayak gini gitu ya. Faktor pendidikan sangat menentukan. Pendidikan bukanlah persoalan yang mudah, apabila ditanam sekarang maka hasilnya dapat dirasakan 10-20 tahun yang akan datang. Oke. Oleh karena itu pendidikan yang bermutu harus diusahakan oleh semua pihak. Guru adalah kuncinya. Nah, dia kan bilang guru adalah kuncinya. Nah, itu udah mantap buat dia improve, let's say dia improve di gurunya dulu gitu ya. Biar nanti pembelajarnya mudah buat belajar gitu kan. Let's say belajar matematika gitu. Karena dia kan di bidangnya pendidikan matematika. Nah, bahasa ini bagus, guru adalah kuncinya. Tapi dia kurang meng-up gitu ya. Kalau kayak gini tuh terkhusus bidang matematika. Kayak kurang ketemu aja gitu ya. Kemudian guru sebagai mutiara agent of change, pelaku perubahan agar menghasilkan manusia. Oke. Makanya harus punya akademik yang bagus tapi juga kemampuan interpersonal yang mumpuni. Iya, tapi apa yang bikin guru itu menjadi ini, gitu guys? Ilmu apa yang mau kamu pelajari, gitu kan? Mungkin kamu mempelajari tentang learning apa, gitu ya, yang nanti arahnya itu ke sini, kemudian nanti bisa memecahkan masalah yang di sini, gitu. Kalau misalnya kayak gini kan dia kayak tak gitu ya, kumpulan ide yang bagus, tapi mereka tuh kayak berdiri sendiri gitu, gak yang kayak baca yang pertama itu kan kayak, oh dia ngalir gitu ya. Ada flow-nya gitu. Kemudian dia up Finland, bagus sih gitu kan. Finland adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. This one. Hal ini ditunjukkan dari hasil ujian internasional PISA pada tahun 2000 dan guru gitu ya di konteks Finland itu menjadi salah satu faktor penting di Finlandia. Jadi kan dia bisa convince ini tuh bisa jadi backup bahasa guru adalah kuncinya. Buktinya di Finland gitu ya. Dengan PISA terbaik, karena PISA ini biasanya diukur secara internasional gitu ya,
Dan di situ guru menjadi salah satu faktor penting di Finland gitu kan, dengan minimal lulus gelar magister. Nah ini sebenarnya bagus buat memperkuat bahasanya dia, kenapa dia penting gitu ya buat mendalami pendidikan terkhusus bidang matematika gitu. Cuman dia nggak ketemu rincinya gitu guys. Mimpi saya mengenai Indonesia di masa depan adalah meningkatnya kualitas guru sehingga pendidikan berkualitas dapat diakses oleh siapa saja. Ini terlalu bias, terlalu luas gitu ya. Kenapa nggak fokus di tadi itu di bidang di daerah ini aja gitu. Kalau misalnya lebih lokal tuh kayak lebih unik gitu. Nanti larinya pasti bakalan ke sini kok efeknya gitu kan. Karena kan kita kontribusinya ke 1-2 itu nanti efeknya domino gitu ya, domino effect gitu. Bukan hanya dinikmati oleh anak-anak dari kalangan orang kaya, namun yang tinggal di daerah kumuh. Nah, dia kan up di daerah kumuh. Nah, itu aja yang dia up terus masalah di situ gitu ya. Kemudian pembelajaran anak-anaknya berhubungan sama pendidikan matematikanya. Kemudian kalau misalnya dia fokusnya di guru, bilang aja kalau misalnya kesulitannya itu di guru apa gitu ya. Mungkin gurunya kurang kompeten gitu ya, kurang capable buat ini. Makanya saya gitu ya sebagai salah satu guru yang di situ juga. Jadi kan kayak ketemu tuh gitu. Berencana buat melanjutkan studi di bidang ini gitu. Kemudian bahasa yang terakhir, bila saya berkesempatan mendapat beasiswa ini, jangan pasrah gitu ya. Kalau pasrah, bila gitu ya, jika itu kan kayak oh ya udah, berarti memang bukan kesempatanmu gitu ya, jangan gitu. Tapi kayak convince kalau daerah kumuh ini misalnya ya perlu di up gitu ya, perlu di upgrade gitu ya. Masalah tadi itu perlu diselesaikan gitu kan. Dan saya, berarti kalian tuh memang benar-benar bisa jadi kuncinya loh buat nyelesain masalah tadi gitu kan. Kemudian kayak bahasanya Mas Yasin, LPDP itu bisa menjembatani saya gitu kan buat mempelajari ilmu tadi karena berhubungan sama kompetensi guru gitu kan. Kemudian baru nanti kan ngalirnya ke anak-anak yang belajar tadi gitu. Jadi jangan bila saya berkesempatan mendapat beasiswa ini, no. Kalau ini kan masih kemungkinan bisa jadi bisa enggak gitu kan. Itu. Kemudian this one. Oke. Ada komen dari yang nulis, mungkin ada yang ini loh Miss maksud saya gitu. Oh iya. Oke, Dita. Oke, jadi untuk yang ini gitu guys ya. Try to be maksudnya lebih spesifik apa sih gitu ya masalahnya gitu ya. Kemudian saya share lagi essay yang lainnya. This one. Essay this one. Oke. Ini punya Velia Septia Fauzi. Dia cuma 500. Kalau udah 500 berarti udah no ya Velia ya. Jadi try to meet berapa tadi itu 1.500 gitu ya. Nah, bahasa ini bagus guys. Dia nyoba naruh hook gitu ya. Ilmulah yang membuat derajat seseorang dan derajat suatu bangsa terangkat. Tapi pastikan ini itu bakalan ada hubungannya sama hal yang kalian angkat di sini gitu loh. Yang cuma ininya bagus tapi gak nyambung gitu ya. Itu gak make sense gitu ya. Kemudian dia ngasih tahu kalau ini jelas bukan salah sih. Dia kurang banget ya. Dia 500 masih sepertiganya. Berarti ada poin-poin yang belum dia bahas gitu ya. Dia di sini bilang kalau dia jurusan ini background study-nya dia. Kemudian dia bilang berminat untuk menimba ilmu lebih dalam lagi di bidang pertambangan. No, jangan fokus di sini, tapi fokus di belakang ketika kalian up masalah gitu ya. Kemudian ini solusinya, baru nanti itulah kenapa saya berminat untuk menimba ilmu di situ, gitu guys. Kalau di sini itu nggak convince gitu ya. Nggak menjual. Kalau kayak gini kan semua orang juga berminat buat menimba ilmu lebih dalam lagi gitu kan. Tapi apa yang membuat kamu itu berhak gitu ya, kamu itu let's say memenuhi syarat buat kami biayai gitu ya, atau layak buat kami biayai apa gitu. Kemudian di sini juga dia lebih ngebahas memilih program ini kenapa. Ini kayaknya saya nggak ngelihat masalah yang dia up gitu ya. Saya nggak ngelihat itu semua di sini gitu. Kemudian masih ngebahas kayak pemilihan program studi rekayasa pertambangan selain didasari dari pendidikan strata ini alasannya dia. Kemudian dia juga menjadi pertimbangan bagi saya untuk memperdalam ilmu di bidang pertambangan.
Indonesia dan kebutuhan ahli pertambangan serta tenaga pendidik di bidang ini. Ini kan terlalu umum kalau misalnya kita belum up masalahnya gitu ya. Kemudian memilih program studi ini didasari oleh bahasa kayak gini. Kalau menurut saya nggak perlu deh bawa itu ranking ke berapa, nggak perlu, karena itu pasti bagus kok kalau universitas di luar gitu ya. Tapi up hal-hal yang di dalam itu yang orang lain nggak tahu gitu kan. Kayak misalnya di Curtin University ini ada lab tentang bla bla yang berhubungan sama pertambangan. Nanti itu kan larinya atau dihubungkan sama masalah yang kalian up, nah kayak gitu. Kalau misalnya masalah ranking dijamin pasti bagus-bagus semua gitu kan. Kalau ngebahas ranking tuh kayaknya terlalu biasa aja sih gitu, karena semua pasti tahu rankingnya bagus gitu kan, mereka pasti masuk 100 gitu ya, 100 top 100 atau apalah istilahnya gitu kan, itu udah bagus. Tapi mending ambil yang ini loh yang menarik di Curtin University dibanding Adelaide, dibanding kampus lain gitu ya, jangan nyebutin yang kampus yang lain ya, dibanding kampus lain gitu, jangan disebutin mereknya. Kemudian yang bla 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 berkeinginan untuk mengambil peran sebagai tanda pendidik profesional, berkaitan dengan ini. Oke, hal ini membuat saya menaruh harapan bagi ilmu yang telah saya pelajari dan pengalaman didapat untuk mampu diaplikasikan. Nah, ini kurang up ya tentang masalahnya apa di sini, karena memang jelas kurang, dia 500. Oke, move to another essay. Barusan punya Velia ya. Oke, sekarang kita ke punyanya Sakina. Oke, this one. Oke, pendidikan. Nah, kalau yang punya Sakinah ini, dia lebih ke kayak, kalau yang saya baca ya, mungkin orang lain punya perspektif yang berbeda. Ini lebih ke kayak esai ilmiah ya, atau makalah yang kalian susun dan itu terdiri dari teori-teori. Padahal di sini tuh lebih enak sih guys, karena udah dikasih nih sama LPDP ini loh tentang kamu, tentang masalah. Jadi kan kayak enak loh kita ceritanya, ngasih narasinya kayak punya Yasin tadi itu. Atau kayak punya yang kedua itu, cuman dia belum detail gitu ya. Nah, pendidikan merupakan bla bla bla, pentingnya ilmu dalam membina. Kemudian rumusan pendidikan ini itu kan kayak apa ya? Nggak ini sih. Mungkin hal-hal kayak gini tuh bakalan bisa jadi backup ketika kalian misalnya udah naruh masalah, solusi, dan ini nih nge-backup solusi atau let's say solusi yang ditawarkan apa. Nanti itu terbackup, atau misalnya ada kok di sini di rumusan pendidikan kalau misalnya kebutuhan akan pentingnya bla bla bla. Nah, jadi kan dia didukung sama hal-hal yang jelas ada aturannya gitu ya. Kemudian ini kan memiliki kaitan spiritual agama, tapi dia gak ngebahas apa sih. Dia sebenarnya ngebahas tapi mungkin lebih ke hal-hal, kalau nggak salah ada numerasi bla 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 gitu ya. Dia ngebahas tapi terlalu umum gitu. Kemudian di sini dibilang pengintegrasian kemampuan. Nah, mungkin ada hal-hal yang dihubungkan dengan kemampuan integrasi apa ini, tapi dia nggak benar-benar di-up apa secara detailnya gitu guys. Nah, hal-hal ini juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor sekian. Kalau memang mau ngebahas SMA, bahas aja masalah di SMA itu apa gitu ya. Mungkin pengalamannya saya ini udah mengajar di SMA selama 1 tahun, kemudian di situ saya menemukan Nah, itu kan lebih enak dibacanya ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada teori ini, benang merahnya mana gitu ya. Jadi kayak kurang smooth gitu. Kemudian dia naruh di sini. Nah, ini juga menghubungkannya dengan PISA. Biasanya kalau guru sekolahan dia pasti larinya ke PISA. Nah, dia sebenarnya mau ngebahas kemampuan literasi kalau nggak salah ya. Ini bagus yang di-up, tapi buat nge-backup masalah yang kalian temukan di sekolah tadi, mungkin dia ngajar di SMA, kemudian dia backup dengan ini loh Indonesia ada di peringkat 62 dari 70 negara gitu kan. Apalagi Indonesia berada di urutan 64 dari 65 negara berdasarkan PISA di tahun 2012 gitu kan. Berarti kan tergolong rendah banget ini gitu kan. Apalagi masalah di sekitar saya itu, di sekolah saya itu gitu kan. Tak gitu. Jadi ini tuh harusnya di-update setelah dia ngasih tahu dia siapa gitu kan, description-nya. Kemudian, oke, 10 menit. Thank you. Nah, ini lagi. Berdasarkan pengalaman saya ketika kuliah pada jurusan pendidikan biologi, nah ini bagus. Kenapa nggak dia ambil tentang pendidikan biologi gitu kan? Selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan,
di salah satu sekolah menengah. Nah, ini kan masalahnya dia, tapi dia gak up di nomor 2 ini tadi. Mungkin dia bisa ngasih tahu dia kuliah jurusan ini di sini, kemudian kan dari pengalaman PPL dia dapetin masalahnya kayak gini. Nah, itu di sini. Nah, kenapa dia taruh di belakang? Jadi kan nanti aduh, gitu kan, kenapa di belakang? Selama 3 bulan, dia melakukan observasi bahwa peserta didik itu kurang memahami materi biologi yang diajarkan dalam proses pembelajaran karena kurangnya kesiapan untuk menerima pelajaran di dalam kelas, gitu kan. Hal ini karena kurangnya pemahaman terhadap teks bacaan, berarti kan literasi numerasi ya, literasi yang dia bahas. Nah, ini sebenarnya masalah yang harus di-up di atas tadi. Kemudian, tidak mampu mengikuti informasi yang diperoleh dari bla bla bla. Kemudian, rendahnya kemampuan menerima materi pembelajaran. Hal ini yang mendorong saya untuk melanjutkan jenjang. Harusnya dia tawarkan dulu solusinya apa, gitu ya. Nah, dari solusi itu kan nanti kelihatan, guys. Dari sini loh, kenapa saya ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 ini, gitu. Ya. Kemudian nanti di adult ini, dia bisa hubungkan tuh dengan adult educator yang dia maksud. Atau misalnya kalau dia membahas kurikulum apa. Karena di sini dia, kalau nggak salah dia bilang bahwa dia akan terlibat untuk memperbaiki kurikulum kalau nggak salah saya baca gitu ya. Oke. Membuat kebijakan. Tek dia di sini naruh mata kuliah di universitas itu. Kemudian, nah harusnya ini nih yang di-up. Salah satu dari sini yang berhubungan dengan masalah literasi tadi apa, gitu kan? Mungkin di sini tuh kalau misalnya kalian kekurangan kata-kata nggak nyampe 1000, materi yang di prodi itu yang di-up. Ada STEM buat ini, masalah ini, ada language English teaching TESOL buat ini gitu ya. Jadi kan enak. Kalau misalnya tiba-tiba ini berdiri sendiri, gak ada hubungannya sama masalah tadi, kurang dapat gitu ya. Okay, this one. Kemudian saya share lagi. Sebentar, saya close yang lain dulu ya. Okay, this one. Ini punya Dita ya. Okay. Ini sudah bagus sih. Dia udah dapat ya 1.500. Kemudian this one, saya nggak kelihatan. Oke. Dia passionate di bidang ini. Ini masalahnya di mana ya? Dia ngebahas tentang food gitu ya. Kemudian karena dia bidangnya kan bidang dia di apa sih Dita? Sudah dibaca Food di technology, Kak. Teknologi gitu ya. Yeah. Kemudian masalah yang diangkat Food security, kedaulatan pangan. Oke. Ada masalah di sekitar yang kamu angkat nggak? Iya. Apa itu? Jadi lebih ke pangan gizi yang kurang, terus ketersediaan pangan yang kurang di Indonesia sehingga membuat Indonesia harus mengimpor beras. Oke. Kemudian through fast explosion of food technology, development not only granted solution on a personal. Oke. Kamu ini ngelihatnya Indonesia secara global gitu ya, secara luas gitu ya. Ya, ada nggak sih hal-hal yang kamu ambil secara lebih local area gitu? Oh, aku ada sih Kak nyebutin. Coba di bawah Kak. Dari situ-situ. Kalau nggak salah aku nyebutin angka-angkanya juga. Saya lihat ada scan ini loh. Scan. Sekian, ya. Kayak berapa harus mengimpor beras kayaknya aku ngasih sih Kak, iya. Proporsinya. Iya, proporsinya, data-datanya. Oke, kemudian the problem of food waste in Indonesia is quite significant. Amount of waste in restaurant, wedding. Okay, in order to minimize food loss and maximize the utilization of product. Okay, that's good. Kemudian, okay. When it comes to the second side challenge, berarti dia nyebutin ada hal lagi. Did it pre-her increase blah blah blah. Oke. Kalau nggak salah ini saya tidak sampai di end bacanya, jadi saya nggak baca sampai akhir. During this day, the crisis, popular as unstable. Okay.
in order to address challenges and opportunities, I wish to manifest multi-component product. Berarti ini let's say solusi yang dia tawarkan gitu ya. Kemudian memorizing bla bla bla. Dia bagusnya karena dia ada bahasa kayak what should I do gitu ya. Dia berusaha buat nanti naruh perannya di sini gitu kan. What should I do? Jadi dia startnya di situ gitu. Okay. Bagus. Okay, good job. Okay, agriculture education research plan. Okay, this one. Okay, we have the last. Okay, this one. Nah, yang ini dia jelas 500, otomatis dia agak ketemu sama yang diminta. Biasanya kalau 500 itu jelas ada poin yang nggak dia tulis atau nggak dia explain secara proporsional di situ, gitu ya. Di sini dia naruh Indonesia, negara tropis, jantungnya bumi. Harusnya dapat menjadi garda terdepan, bla bla bla. National Indonesia, bla bla bla, komitmen. Dia mesti nyebutin tentang Indonesia, gitu ya. Kemudian ini nih kayak lebih ke nomor sekian tadi yang dia kayak terlalu ilmiah tapi nggak menarasikan masalah di sekitarnya gitu kan. Komitmen Indonesia di atas tujuh melalui kebijakan-kebijakan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup, keberhasilan kebijakan lebih enaknya dia dari sini dulu gitu ya. Sebenarnya udah ini sih apa yang LPDP minta tuh udah ikuti aja gitu guys. Jadi dia smooth gitu ya. Karena tahu kalian siapanya dan bidangnya apa, kemudian activity yang sekarang dijalani atau mungkin bisa berangkat dari masalah yang kemarin itu apa kan dia runut gitu ya. Dari situ baru muncul masalah gitu kan. Dan kalau misalnya kita over ini duluan nanti bingung gitu kan. Kadang hal ini tuh harusnya jadi backupnya kalian ketika ngomongin ini solusinya, ini masalahnya, gitu kan. Ini masalahnya loh, buktinya Indonesia harus mengimpor sekian. Nah, itu kan jadi backup buat masalah yang tadi saya klaim. Gitu. Kemudian, saya bekerja sebagai ini, desain. Nah, ini seharusnya kan ada di paragraf kedua ketika dia mulai apa yang terjadi gitu ya. Sumber air bersih, bla bla bla. Kemudian baru keresahan ini mendorong saya dan untuk menganalisa. Jadi dia mulai ngasih solusi gitu ya. Kemudian hal tersebut yang menggerakkan saya untuk melanjutkan studi di sini. Jadi mending ini nih jangan taruh di depan, tapi buat backup gitu ya. Kemudian masa studi ini ada 2 tahun. Ini sebaiknya nanti dijelaskan gitu ya. Apa sih mata kuliah ini yang nanti bisa diaplikasikan gitu guys. Karena nanti ada alasannya loh, kenapa ngambil ini di sini? Oh, karena ada ini Pak, ada ini. Nanti ini hubungannya sama masalah tadi yang sedang saya tangani gitu kan. Jadi kan lebih make sense gitu. Oke. Jadi intinya ya jelas ini udah essay yang terakhir. Intinya tuh tetap follow poin-poin yang dikasih gitu ya, biar kalian nggak bingung. Mungkin nanti bakalan kurang nih, cuma 500. Masalah yang kalian hadapi itu lebih detail. Nanti di backup sama ini loh Indonesia literasinya peringkat sekian dari sekian gitu kan. Terus ini loh kedepannya Indonesia harus begini-begini. Jadi kan enak nge-backup pakai data-data yang tadi gitu ya. Oke, menurut saya itu dari saya. Silahkan moderator mungkin ada hal-hal yang teman-teman ingin confirm. Oke. Terima kasih sebelumnya Kak Safi atas seluruh feedback dan juga materi yang telah diberikan. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung tulis di chat box ya. Nah, untuk Miss Safi saya ada pertanyaan nih Kak. Kan kalau untuk 1.500 sampai 2.000 kata sebenarnya kan cukup lumayan ini ya Kak, lumayan banyak. Nah, bagi orang-orang yang memang suka menulis secara lebih efisien kayak to the point tuh kayak sedikit kesusahan dan takutnya malah memberikan informasi secara cara gimana? Dita, putus-putus. Saya nggak dapat benar-benarnya, saya nggak dapat yang Dita omongin, putus-putus di saya. Oh iya, ya udah. Saya ulangin ya Kak. Jadi kan untuk esai 1.500 sampai 2.000 kata, bagi sebagian orang kan
sangat banyak ya Kak, terutama bagi teman-teman yang memang suka menulis secara efisien dan langsung to the point. Nah, untuk menghindari redundant untuk esai itu sendiri, gimana Kak caranya agar kita juga bisa tetap menulis secara efisien tapi tetap memenuhi syarat dari LPDP? Terima kasih Kak. Oke. Sebenarnya kalau kalian ngikutin guideline itu nggak bakalan ketemu redundant-nya, karena kan dia flow-nya ada gitu kan guys. Dia jelasin kalian siapa, yang tadi udah saya bilang berkali-kali, kemudian ilmunya kalian di ranah apa, kemudian nanti ketemu masalahnya kan dari kegiatan yang dilakukan waktu misal kuliah, voluntary atau sekarang gitu kan, itu masalahnya nanti di backup sama masalah umumnya kalau Indonesia tuh gini loh gitu kan. Baru nanti ketemu sama ini solusinya gitu kan. Kalau mau redundant kan pasti kita bakal ngulang masalahnya, dibahas lagi masalahnya, paling juga muter-muternya di masalah lagi gitu kan. Nggak bakalan nanti kita lari setelah solusi lari ke masalah gitu kan. Nanti bakalan ketemu kok alurnya, baru ada solusi, baru ada kontribusi, nanti mimpinya ke depan Indonesia tuh kayak gini di bidang ini, di masalah yang tadi, makanya saya perlu begini, nanti tanya ini, sebenarnya itu flow-nya ada kok gitu kan. Nggak bakalan redundant. Paling mungkin bakalan overlap sama personal statement kalau kita nanti nggak benar-benar tahu di personal statement apa sih yang harus ditaruh, mungkin itu nanti. Tapi kalau misalnya nanti udah tahu, ketemu kok. Dan intinya kita nggak boleh overlap di sini, udah bahas ini di sini. Tapi intinya kalau follow aja instruksi description yang poin-poin yang LPDP tawarkan, ketemu kok flow-nya. Kayak yang tadi punya Mas Yasin kan dia clear ya, enak dibacanya gitu kan. Oke. Masih nyambung dari yang tadi Kak, semisal kalau di personal statement, kita itu ingin memberikan suatu informasi yang kita rasa itu memang penting dan kalau kita nggak kasih di situ tuh nggak komplit. Tapi hal tersebut itu sama di esai kita, misalnya kita membahas solusi atau kita mau ngambil misalnya kayak bidang apa sih kayak gitu, atau inovasi apa sih yang kita mau berikan ke Indonesia kayak gitu, boleh nggak sih Kak sebenarnya, tapi kita dengan bahasa yang mungkin agak berbeda gitu Kak, gimana Kak? Oke, sebenarnya kalau lebih detailnya personal statement kan kita bahas nanti ya minggu depan gitu kan, tapi let's say misalnya ada yang dibahas lagi, betul kata Dita gitu kan, kita bakalan pakai bahasa yang beda tapi maksudnya sama. Tapi kan kita tetap tahu kalau komitmen itu pasti hubungannya sama masalah yang kita angkat gitu kan, dan kita hubungkan dengan ilmu yang bakalan kita pelajari. Dengan personal statement itu mungkin kita bakal ngebahas ilmu yang kita ambil tapi nggak fokusnya di masalah yang benar-benar kita up secara detail di komitmen tadi gitu kan. Mungkin nanti kita bisa ngeliat lah nanti, mungkin kita hubunginya sama misalnya masalah yang lain lagi gitu kan, atau let's say nanti kita lihat detailnya personal statement kayak apa. Tapi intinya kita gak bakalan overlap atau hindari hal-hal yang udah kita bahas di komitmen gitu ya. Oke, jadi intinya nggak apa-apa ya Kak, asal kita bahasnya mungkin dengan bahasa yang berbeda meskipun maksudnya sama gitu. Oke, terima kasih Kak. Ini berhubung waktunya sudah habis ya, saya akan berikan sedikit rangkuman dari workshop kita sore hari ini. Oke, yang pertama, pastikan teman-teman semua untuk mengikuti kisi-kisi yang telah diberikan oleh LPDP saat menyusun esai, termasuk juga dengan jumlah katanya, karena itu sangat penting. Lalu, sebisa mungkin teman-teman harus convince kepada pihak LPDP bahwa kita layak mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar di PTN luar negeri, sebisa mungkin tuliskan esai dalam bahasa Inggris, namun apabila teman-teman tujuannya PTN dalam negeri bisa menuliskan dalam bahasa Indonesia. Dan disarankan untuk menulis judul daripada kita restate kalimat komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi, karena takutnya redundant. Lalu, perbedaan esai dan personal statement. Kalau di esai kita lebih meng-highlight masalah urgent, kontribusi, dan juga solusi, sedangkan di personal statement lebih menggarisbawahi mengenai kemampuan diri kita. Lalu usahakan untuk mengelaborasi suatu hal secara spesifik dan menghindari menulis sesuatu secara general. Dan teman-teman juga harus konsisten dari awal hingga akhir esai agar bertemu gitu ya logical frame-nya. Lalu coba untuk membuat tulisan lebih mengalir. Dan apabila teman-teman menuliskan hook di awal esai, pastikan bahwa hook tersebut berhubungan dengan isi di dalam esai. Oke, untuk Kak Safi sendiri, apakah ada closing statement untuk teman-teman di sini? Oke.
apa ya, kita paham ya gitu ya, kalau kita nggak punya writing habit gitu ya, jadi memang nulis itu susah ya gitu ya, wajar, tapi tetap aja praktis di situ gitu kan, karena memang itu salah satu bekal kita buat bisa dapetin beasiswa ini gitu kan, karena nanti apa yang kita tulis bakalan dikonfirm di interview nanti kan ya, di proses itu kan nanti bakalan ditanya, dikejar, kalau kita nggak bener-bener tahu apa yang bakalan kita lakukan gitu ya, komitmennya apa, nanti kita bakalan bingung sendiri nanti ketika di confirm sama pewawancara gitu ya. Ditulis dari hati gitu ya. Oke, thank you Dita. Oke, terima kasih. Dan diingatkan juga buat teman-teman bahwa kita masih ada satu kali lagi sesi dengan Kak Safi ini minggu depan. Kita akan bahasnya kupas tuntas semuanya. Jadi pastikan teman-teman juga datang di hari yang sama minggu depan, hari Sabtu pukul 3.30 atau setengah 4 sore. Oke, sekian dari saya. Maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa minggu depan. Makasih teman-teman. Kita jumpa minggu depan ya.